Halo semua, pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang teks cerita sejarah. Yuk kita simak hal-hal penting yang terdapat di dalam teks cerita sejarah. Halo, kalian pernah mendengar teks cerita sejarah gitu? Nah, teks cerita sejarah adalah teks yang berisi imajinasi yang dilatar belakangi dengan tokoh dan latar sejarah yang nyata. Pernah tidak Anda mendengar ada kisah misalnya Tangkuban Perahu atau Situ Bagendit? Itu adalah mitos, legenda, atau fakta. Beda kan? Nah, ada lagi misalnya cerita tentang Roro Jonggrang, atau misalnya cerita tentang Situ Panjalu. Itu berbeda dengan yang tadi kita bicarakan. Roro Jonggrang, Situ Panjalu itu termasuk dalam teks cerita sejarah. Sedangkan yang tadi Ibu sebutkan yaitu Tangkuban Perahu atau Situ Bagendit itu termasuk dalam legenda atau mitos saja. Jadi di sanalah kita dapat menyimpulkan mana yang dimaksud dengan teks cerita sejarah dan mana yang disebut dengan legenda. Dalam setiap teks selalu dibangun oleh adanya struktur. Dalam struktur teks sejarah itu juga memiliki peranan penting, sebab struktur di sana berfungsi sebagai kerangka atau acuan dari definisi teks sejarah itu sendiri. Struktur teks sejarah ada 3. Yang pertama, pengenalan peristiwa. Yang kedua, rekaman peristiwa. Dan yang ketiga, ada penutup. Itulah struktur teks sejarah. Struktur yang pertama tentang pengenalan. Dalam pengenalan ini disebutkan waktu dan tempat terjadinya peristiwa. Yang kedua berupa rekaman peristiwa. Dalam rekaman peristiwa berisi tentang kronologis kejadian yang harus disusun secara sistematis. Dalam penutup, pada bagian ini berisi tentang cerita akhir dari rangkaian peristiwa yang diceritakan sebelumnya. Selain struktur, teks cerita sejarah pun memiliki ciri-ciri. Ada 5 ciri-ciri dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologi. Yang kedua, rekonstruksi atau memuat cerita ulang. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal. Yang keempat, disajikan secara faktual. Yang kelima, memiliki struktur. Ada beberapa fungsi yang diperoleh oleh seseorang setelah membaca teks cerita sejarah. Yang pertama adalah fungsi edukatif. Yang kedua adalah fungsi inspiratif. Yang ketiga fungsi instruktif. Dan yang keempat fungsi rekreatif. Yang pertama adalah fungsi edukatif. Fungsi ini akan memberikan pembelajaran tentang hidup dan kehidupan. Yang kedua adalah fungsi inspiratif. Fungsi ini akan memberikan sebuah inspirasi, imajinasi, bahkan kreativitas dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah fungsi instruktif. Dalam hal ini, fungsi atau teks dari cerita sejarah akan menjadi suatu alat dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah fungsi dari rekreatif. Fungsi ini akan memberikan efek gembira, senang, bahkan iba sekali. Selain fungsi-fungsi tadi, seseorang juga dapat memperoleh nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari ketika usai membaca teks cerita sejarah. Nilai-nilai apa saja yang akan diperoleh oleh seseorang? Yang pertama ada nilai budaya. Nilai ini berkaitan dengan adat istiadat di daerah masing-masing. Yang kedua ada nilai moral. Dalam hal ini berkaitan dengan nasihat